Selamat pagi buat semua yang pagi hari ini sudah hadir. Pagi ini kita mau dengar firman Tuhan sebelum kita berdoa. Kita akan melanjutkan seri hubungan kita dengan sesama, tentunya dengan saudara kita. Judulnya adalah Yesus tidak pernah berubah. Kita baca firman Tuhannya di Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya mau cerita tentang Tuhan Yesus karena pusat dari kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan perilaku kita, bukan kebaikan kita, tetapi Tuhan Yesus juru selamat kita yang menolong kita di waktu kelemahan kita, kekurangan kita. Dialah penolong kita. Kita perlu datang kepada Dia, perlu mencontoh hidup Dia supaya hidup kita berkenan kepada Dia. Tuhan, kalau lihat dari firman tadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang konsisten, tidak pernah berubah ya. Sifat kita sebagai anak Tuhan harusnya seperti Tuhan Yesus, yaitu konsisten, tidak berubah-berubah, tetap setia. Allah sangat senang sekali kepada kita yang mau bertumbuh, yang mau diajar oleh Dia, mau tetap setia kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu diajarkan bahwa hubungan antara kita harus dibangun. Kita harus belajar, harus diusahakan, dimulai dari kita pribadi ya, kepada orang lain, dari kita sendiri dulu, baru kepada orang lain. Dan ini harus menjadi yang konsisten dari kita. Bagaimana setelah mendengar firman Tuhan yang dibagikan hamba-hamba Tuhan, kita ada di sana enggak? Kita bertumbuh tidak? Kita bisa melihat sebenarnya. Sekarang tentang yang diajarkan kemarin itu kan pertanyaannya, apa yang dirasakan setelah melakukan firman Tuhan itu? Adakah sesuatu yang berubah atau yang dirasakan di pribadi kita, canggung atau bagaimana? Pertanyaan lagi adalah bagaimana saudara melakukan firman tadi? Atau belum melakukan atau sudah melakukan? Adakah hambatan dari kita? Nah, ini evaluasi yang perlu kita lihat, yang kita perlu evaluasi bila kita mendengar firman Tuhan, tidak hanya pada doa pagi saja, tetapi setiap firman Tuhan yang dibagikan kepada kita, supaya kita melihat pertumbuhan kita sudah ada di mana. Tuhan Yesus itu sebagai penolong kita, Ia konsisten melakukannya. Kasih sayangnya begitu besar bagi kita. Dia konsisten dengan kasih sayangnya. Betapa baik, betapa luar biasanya Dia pada waktu kita malas, pada waktu kita punya permasalahan dengan orang lain, Dia tetap sayang kepada kita. Dia menolong kita untuk berubah. Dan konsistensinya Tuhan itu harus kita contoh. Di Yeremia 7 ayat 23 dikatakan, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Siapa sih yang gak mau berbahagia? Semua orang pasti mau berbahagia. Ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam hidup hari lepas hari, harus dibangun, yaitu dengarkanlah suara Tuhan, maka Tuhan akan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Tuhan Yesus itu sudah menjadi juru selamat Tuhan dan juru selamat kita. Allah ingin kita mendengarkan suaranya. Jadi pada waktu mendengar firman Tuhan, kita harus seksama apa yang diceritakan,
apa yang diarahkan dalam hidup kita. Allah ingin kita mengikuti seluruh jalan yang diperintahkannya, supaya Anda dan saya bahagia. Di Yeremia 7 ayat 3 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Allah ingin sekali bersekutu dengan kita, umat kepunyaan Tuhan, jemaat di Semarang, di kota-kota lain, dan Tuhan mau memerintahkan berkatnya kepada kita. Jadi jangan takut, berarti berkat itu ada, saudaraku. Allah ingin kita memperbaiki tingkah laku kita, tingkah langkah kita, dan perbuatan kita. Kalau kita sama orang lain masih bermasalah, Allah ingin ada perubahan dari kita. Artinya ada improvement. Apa improvement hidup kita hari lepas hari? Firman-Nya sudah kita dengar. Kita jalani firman-Nya. Dan dia menjadi penolong kita. Siap kita hari lepas hari bersama firman-Nya yang mengubahkan hidup kita? Maukah kita? Allah mau hubungan kita dengan saudara seiman kita di seluruh satelit rukun. Nggak ada permasalahan, maunya Tuhan seperti itu. Gesekan pasti, besi menajamkan besi, kata firman Tuhan. Bisakah kita saling menasihati? Kita harusnya tidak merasa rugi ya kalau dinasihati dengan adanya nasihat. Sehingga kita akan segera memperbaiki kekurangan diri kita sendiri. Pada dasarnya banyak orang tidak mau dinasihati karena merasa lebih tua, lebih berpengalaman, lebih rohani, lebih menguasai firman. Dengan saling menasihati kita sedang mempererat sebenarnya antara sesama dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Karena di sana ada kasih sayang, seperti Tuhan Yesus sayang kepada kita. Di Kolose 3 ayat 16 dan 17 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan Yesus sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita, dipakai namanya karena Dia adalah Allah yang tidak berubah, menjadi kekuatan bagi umatnya, bagi kita yang berdoa hari ini. Lakukanlah, katanya, semuanya di dalam nama Tuhan. Kita berdoa, kita berkomseria, kita berkomunitas, kita bergandengan tangan bersama-sama. Kita belajar. Yang ada di dalam mulut kita adalah perkataan-perkataan Kristus, bukan perkataan medsos atau perkataan dunia. Firman Tuhan hari ini menasihatkan kita untuk selalu perkataan Kristus ada di dalam hidup kita. Sehingga kita pada waktu menasihati orang merasa dibangun. Di sana ada kebersamaan, di sana ada ikatan satu di dalam Kristus. Mari hari ini, mari pagi ini kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa.